Salah satu kerabat Dani yang baru saja bangun duduk di kursi plastik dengan wajah kusut. Matanya merah, suaranya serak, seperti orang yang nyawanya belum sepenuhnya kembali ke tubuh. Ia memandang sekeliling, lalu tertawa kecil. Tawa kering yang justru membuat suasana makin tidak nyaman. "Jangan-jangan," katanya pelan, nyaris berbisik, "ini bukan urusan orang." Kalimat itu melayang di udara, menggantung terlalu lama. Tidak ada yang langsung menanggapi, tapi aku bisa merasakan beberapa dari kami menelan ludah bersamaan. Kerabat itu lalu melanjutkan, kali ini suaranya sedikit lebih jelas. "Dari dulu, kalau hajatan malam terus tiba-tiba sepi begini, biasanya ada yang lewat, bukan orang kampung." Belum sempat ada yang bertanya lebih jauh, pria yang sejak tadi berselimut sarung, yang napasnya masih berbau alkohol, menyambar pembicaraan. Matanya setengah terbuka, pandangannya kosong, seperti menatap sesuatu yang tidak kami lihat. "Kalian tadi lihat kan yang di perempatan?" katanya. Kami saling pandang. "Dua orang naik motor," lanjutnya. "Itu bukan tamu." Suaranya berat, tertahan, seperti ia sedang menceritakan mimpi buruk yang masih menempel di kepala. "Kalian tahu kenapa aku tidur di sini?" Ia menunjuk ke arah depan tenda. "Karena dari tadi aku dengar suara, kayak orang banyak tapi nggak kelihatan." Bulu kuduku langsung berdiri. Ia mengusap wajahnya, lalu melanjutkan dengan nada tak beraturan. "Ada yang duduk di kursi, tapi pas aku nengok, kursinya kosong. Musiknya pelan, tapi bukan dari sound system, kayak dari dalam tanah." Seseorang di belakangku menarik nafas tajam. Pria bersarung itu tertawa kecil lagi. Tawa yang tidak membawa humor sedikit pun. "Aku pikir aku mabuk," katanya. "Makanya aku tidur. Tapi sebelum tidur, aku lihat orang-orang itu berdiri. Banyak, gak ada mukanya yang jelas." Sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin. Bahkan dengung diesel yang sejak tadi terdengar samar, tiba-tiba seperti menjauh. Kerabat Dani yang tadi nyeletuk ikut menimpali, kali ini dengan suara yang lebih serius. "Di kebun sengon itu," katanya sambil menunjuk ke arah gelap di belakang tenda, "dulu pernah ada orang gantung diri. Sudah lama, tapi sejak itu kalau malam tertentu suka ramai sendiri." Aku menoleh ke arah yang ia tunjuk. Barisan sengon itu tampak biasa saja, tapi setelah kata-kata itu terucap, pepohonan itu seperti berubah, lebih rapat, lebih gelap, seolah menyimpan sesuatu di antara batang-batangnya. Pria bersarung itu mengangguk pelan. "Aku lihat mereka masuk ke situ," katanya. "Bukan jalan ke rumah, tapi ke kebun." Dadaku terasa sesak. Aku baru sadar sejak pembicaraan ini dimulai, tidak ada satupun dari kami yang duduk. Semua berdiri. Dani dan pamannya saja yang masih duduk. Wajah mereka pucat dan tegang. Kami saling menatap satu sama lain, seolah mencari kepastian bahwa kami semua masih ada di dunia yang sama. Salah satu temanku berbisik, hampir tak terdengar. "Kalau itu bukan orang, lalu motor-motor itu milik siapa?" Tidak ada yang menjawab. Lampu tenda tiba-tiba berkedip sekali. Pria berselimut sarung itu menunduk, suaranya mendadak berubah lebih pelan. "Mereka datang karena diundang, bukan sama manusia." Aku merasakan tengkukku dingin, seperti ada nafas lewat tepat di belakangku. Saat itu aku sadar, yang membuat kami semua diam bukan hanya cerita-cerita itu, melainkan perasaan yang sama-sama kami rasakan, bahwa mungkin sejak tadi malam kami tidak sendirian di sana.